Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya, Adian Nur Alfiatin, menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 3 di GCC pada kategori lomba Festival Film Pendek. Telah bergabung bersama kami Bapak Galih Zakaria SSN. Beliau adalah guru dari SMAN 1 Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya meskipun sedikit agak flu ini tadi saya juga kemarin sudah saya coba jaga, tapi ya kita nggak ada yang tahu ya sampai, tapi alhamdulillah sekarang masih bisa bergabung untuk teman-teman kita. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan yang kurang sehat, sedikit flu, masih tetap bisa menemani kami di podcast Kabar Pendidikan. Baik, langsung ke pertanyaan pertama Bapak ya. Hal apa yang mendasari Bapak mengangkat judul di film pendek ini? Jadi hal pertama yang kenapa saya mengambil tema film ini adalah dasar keresahan saya. Jadi saya sendiri melihat fenomena sekarang anak-anak itu, terutama yang masih sekolah ini, masih sangat mementingkan fisik sekali gitu, sangat mementingkan kalau cewek itu make up dan sebagainya. Yang saya rasa sepertinya kurang pas, karena kita di usia SMA, di usia yang sekolah itu sudah selainnya kita itu masih mengejar ilmu, kompetensi, terus ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi dari fenomena itu akhirnya saya mencoba untuk mengaplikasikannya kepada karya yang saya rekam tersebut. Dan ada satu hal lagi yang juga saya tangkap. Saya pernah nonton konsernya Yura Yunita waktu itu. Jadi ini hal yang juga sangat membuat saya akhirnya ini akhirnya yang saya akan jadi temanya. Jadi dia ada satu momen di sana, dia itu menghapus make-upnya di tengah kerumunan penonton. Jadi dia sudah bilang dengan make-upnya, dia benar-benar mempersembahkan, memberikan kemampuan yang terbaik, bukan hanya sekedar fisik yang dari make-up itu. Akhirnya dari situ saya dapat pangsit dari situ. Jadi akhirnya saya menerapkannya kepada film saya. Begitu. Judul filmnya apa, Bapak? Judul film saya Star Wars. Jadi ada Star, T-nya itu saya kasih dalam kurung. Jadi judulnya Star Wars. Judul filmnya berarti Star, Pak ya? Bintang. Ya, Star from Us. Ada dua artian. Jadi ada Star dan ada Star. Jadi bintang dalam diri kita, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bintang, inner beauty berarti Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Untuk persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum melakukan lomba ini? Yang saya lakukan adalah yang pertama, selain saya mencari referensi, itu yang pertama, untuk melihat mencoba untuk dan bergabung, berkoordinasi dengan teman-teman dari sekolah, dan ada teman-teman dari tim saya sendiri juga, untuk bisa memproduksi konsep yang sudah saya sampaikan. Ya akhirnya ya, kita koordinasi dan menyiapkan semua skrip, skenario, casting dan sebagainya. Kemudian dan tentunya kita menyiapkan segala sesuatu peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan film ini. Untuk pemilihan pemainnya sendiri Bapak, itu langsung tunjuk apa melakukan casting terlebih dahulu?
Oh ya, untuk pemilihan karya saya ini karena karya saya ini membutuhkan karakter-karakter tertentu. Ya. Jadi saya tetap melakukan casting dengan tujuan untuk mencocokkan setiap eh, aktris dan aktor yang cocok untuk scene tertentu. Jadi saya tetap melakukan casting dan juga seleksi dari casting-casting yang sudah saya lakukan. Baik Bapak, jadi tidak asal tunjuk tapi melakukan casting. Untuk castingnya membutuhkan durasi berapa lama Bapak? Sebenarnya film ini saya membuatnya tidak terlalu lama karena memang dari informasinya pun ke saya agak sedikit mepet ya, jadi kita benar-benar harus fast, kurang dari sehari sebenarnya saya casting dan menseleksi setiap aktornya. Tapi sebelumnya saya sudah, karena saya juga mengajar di sekolah, jadi saya sudah tahu siapa yang saya butuhkan aktor ini untuk peran ini, yang saya butuhkan siapa, itu saya sudah tahu. Jadinya ya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi sudah ada pandangan Pak ya sebelumnya. Untuk ini Bapak, rintangan apa yang paling berat ketika melakukan persiapan lomba dan pada saat pelaksanaan lomba? Rintangan ya? Iya. Rintangan sedikit berganti. Jadi tantangan yang saya hadapi karena konsep yang saya ambil itu ada satu scene di mana saya harus merekam dan ada adegan di sana membutuhkan semua siswa, ada adegan upacara. Di situ menurut saya yang tantangan yang paling besar karena harus mengkondisikan anak-anak biar upacaranya itu benar-benar khidmat, padahal itu ada syuting, itu kan anak-anak kan ya tidak semua pernah ikut rekaman ya Bu. Jadi ada yang tidak memperhatikan, ada yang ya begitulah anak-anak. Jadi banyak sekali di situ kritik-kritik yang harus diambil sama teman-teman. Tapi ya alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu guru, akhirnya scene yang cukup menantang tersebut akhirnya bisa terselesaikan. Luar biasa. Mungkin bisa diceritakan spoilernya Pak. Sedikit spoiler dari filmnya ini apa? Judulnya kan tadi sudah ya. Saya kan judulnya Starfrost. Jadi film ini itu menceritakan tentang seorang guru yang melihat ada fenomena di sekolah yang sudah lama berjalan, anak-anak yang masih sibuk dengan penampilan fisiknya, anak-anak yang saling membuli karena fisik. Nah, dari kejadian tersebut ada seorang guru yang peduli ke fenomena tersebut, ke anak-anak tersebut, dan guru tersebut mencari cara yang cukup unik bagaimana supaya anak-anak tersebut, terutama anak-anak yang mengalami pembulian dan anak-anak yang ekstra ya, anak-anak yang masih bingung dengan make up-nya itu tidak fokus ke sana. Jadi seorang guru tersebut akhirnya melakukan kegiatan atau melakukan suatu adegan yang cukup ekstrim. Jadi seorang guru tersebut kebetulan dia rambutnya itu agak panjang. Akhirnya rambut guru tersebut agak panjang sedikit. Nah, guru tersebut kan pria. Jadi suatu ketika guru tersebut jadi pembina pacar. Jadi guru tersebut sudah tahu tentang fenomena yang ada, akhirnya guru tersebut maju menjadi pembina upacara dan mengagetkan seluruh
siswa dan seluruh jajaran dewan guru di sana. Guru tersebut mengambil apa? Pemotong rambut. Jadi mesin pemotong rambut itu yang biasanya ada di barbershop itu. Ya. Dan kemudian menggunduli rambutnya sendiri. Jadi guru tersebut menggunduli rambutnya sendiri, yang awalnya rambutnya panjang, agak panjang ya, cepat gitu, kemudian digunduli, dan akhirnya semua siswa dan semua guru itu kaget dengan apa yang dilakukan satu guru tersebut. Ini ngapain? Ini bapak guru, bapak ini kok memotong rambutnya, ini kan aneh. Sangat kaget semua. Jadi setelah kekagetan dan shock semua siswa dan guru, setelah selesai menggunduli rambutnya, kemudian guru tersebut menjelaskan kenapa saya menggunduli dan memotong rambut saya. Jadi disitulah hektik momennya, bahwa guru tersebut sudah tidak lagi memandang fisiknya, dia sudah tidak melihat semua dari fisik, dan harapan dari apa yang dilakukan guru tersebut, harapannya siswa-siswa ini juga bisa termotivasi untuk tidak lagi malu ya dengan fisiknya yang mungkin tadi dibully, yang karena fisiknya yang kurang kurang bagus. Jadi tidak malu dengan fisiknya karena dia punya kompetensi lain, karena dia punya kemampuan yang lain. Guru tersebut menjelaskan semua kemampuan siswa-siswi yang tadi, yang mulai dari siswi yang memakai make up, karena sebenarnya siswi tersebut itu punya kemampuan, tapi kenapa yang diutamakan adalah fisiknya gitu. Nah, di situ dijelaskan. Jadi sembari dulu menjelaskan, di situ ada dijelaskan berupa gambar video gitu. Setiap kemampuan yang dimiliki siswa-siswa yang ditampilkan di video tadi, mulai dari yang make upan sampai yang dibully. Jadi harapannya setelah mendapatkan motivasi tadi, siswa-siswi tersebut bisa lebih percaya diri, bisa lebih meningkatkan lagi kemampuannya, dan tidak lagi mengutamakan fisik. Super sekali Pak Yangge. Untuk pesan moralnya super sekali. Untuk ini Pak, untuk dukungan dari cabang dinas dan sekolah apa yang diberikan khususnya kepada Bapak? Oh ya, yang jelas karya saya ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal, tidak akan bisa total, dan alhamdulillah diapresiasi dengan baik sama penyelenggara kalau tidak ada dukungan dari terutama pihak sekolah ya. Jadi saya mengucapkan sangat beribu-ribu terima kasih untuk pihak sekolah SMA Negeri 1 Bulu Lawang yang sudah menyediakan sarana dan prasarana sehingga saya bisa memaksimalkan karya yang sudah saya buat. Dari ada teman saya yang membantu saya juga di kameramen, namanya Rizal. Ini juga yang salah satu yang membantu saya untuk eksekusi karya saya. Kemudian kalau dari sekolah ini saya juga terima kasih sekali untuk pimpinan saya untuk hari kesini yang sudah mensupport saya, memberikan saya akses dan perluasan tempat sehingga saya bisa menciptakan karya ini. Kemudian dari tim IT ada Mas Rama, Mas Sidik, Dinar, ada Pak Faisal, Pak Maulana, dan ada dari murid juga yang punya kemampuan editing yang juga cukup luar biasa, Rizal juga ya. Dan semua itu tidak akan bisa maksimal tanpa peran dari rekan-rekan. Jadi saya juga terima kasih untuk cabang dinas Kabupaten Malang yang sudah mensupport saya, memberikan apresiasi kepada saya. Terima kasih kepada semua pihak
mungkin yang masih belum bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk teman-teman guru yang lain ketika besok mengikuti lomba GCC di tahun 2024 supaya bisa menjadi juara seperti Bapak? Oh iya, untuk rekan-rekan guru dan staff yang mungkin yang mungkin kalau ada event lagi, kalau misalnya licin-licin sekali nanti deh, namanya jadi gembira. Nanti kalau misalkan ada event seperti ini lagi, ya harapan saya tetap semua menjalankan sesuai yang disukai, karena saya menciptakan karya ini karena saya juga dulu suka dengan video. Jadi saya dulu juga sempat membuat film karena saya juga kebetulan saya aktif di bidang audio. Saya juga dengan studio rekaman yang mana musiknya yang dari film ini itu benar-benar saya buat secara musical, secara audio, ambience-nya dan sebagainya. Itu karena saya suka gitu. Jadi teman-teman kalau ingin memaksimalkan karyanya, itu paling tidak yang pertama harus suka, harus menjalani apa yang disukai, karena dari situ nanti pasti rekan-rekan bisa maksimal. Karena kalau kita suka, atau saya menyebutnya passion, itu kita bisa lebih lagi mengoptimalkan apa yang kita laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, formalitas kewajiban semata, tapi benar-benar karena kita suka gitu. Jadi kita sering penasaran dan akhirnya ini harusnya diambil lagi, ini bisa diambil seperti ini lagi. Nah, itu awalnya dari kesukaan. Jadi teman-teman kalau lebih menyukai apa yang dijalankan sekarang, itu saya pikir yang bisa memaksimalkan yang dilaksanakan, terutama ketika akan mengikuti sebuah kompetisi. Jadi karena saya sendiri tidak hanya mengikuti kompetisi film, jadi saya mengikuti kompetisi cipta, itu saya lakukan karena saya suka. Jadi saya bisa memaksimalkan apa yang saya suka. Baik Bapak, jadi kata penutupnya adalah ketika kita menyukai sesuatu hal, maka kita harus memaksimalkan apa yang kita sukai supaya bisa menciptakan karya yang luar biasa. Baik insan edukasi, tak terasa podcast Kabar Pendidikan telah berakhir. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutek, UPT TIKP terus maju dan inovatif.